warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna 'alaihi linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahri ummati. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta pengurus juga para jamaah salat maghrib Masjid Jami'ah Nuriyah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa beribadah. Tentunya berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah, baik itu kaitannya ibadah, ubudiyah atau muamalah kita, ibadah yang kaitannya hubungan dengan Allah ataupun dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan istiqomah itulah insyaallah kita mendapatkan banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita dipelihara hidayah oleh Allah. Akan senantiasa terus langkah kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan kita istiqomah dalam kebaikan, maka kita memperoleh daripada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa diberikan kemampuan untuk menjaga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, lalu mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad mulai dari diri kita, lalu kita pun terus menebarkan sunnah ini, mengajak orang lain untuk menghidupkan sunnah, dimulai dari keluarga kita, sahabat-sahabat kita, begitupun di mana saja berada. Karena sesungguhnya orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat akan dikenali oleh Nabi Muhammad dan berhak dia memperoleh syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa di malam ini malam 1 Rajab. Maka disunahkan oleh Nabi Muhammad kita membaca kalimat thayyibah, baca tasbih, tahmid, tahlil, haula qaid, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalimat ada kaitannya dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wallahu akbar, tiada Tuhan kecuali Allah, Allah yang maha besar. Tidak ada daya upaya
Kita bisa beribadah karena kita dibimbing sama Allah. Tidak ada daya upaya kita meninggalkan maksiat kecuali kita dibimbing oleh Allah. Itulah makna la haula wala quwwata illa billah. Makanya kalimat ini jamaah rahimakumullah adalah kalimat apabila ditimbang nanti di akhirat, kalimat haula qain ini bisa memperberat timbangan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat inilah yang membuat kita ini insyaallah tidak menjadi orang yang lemah. Karena kita sudah berikrar, sudah mengucapkan dan meyakini bahwa tidak ada daya upaya kecuali semua pertolongan dari Allah. Yang lemah akan bisa jadi kuat dengan kalimat ini. Yang pesimis bisa menjadi optimis dengan kalimat ini. La haula wala quwwata illa billah. Lagi lemas kita, lagi sakit. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dikuatkan sama Allah. Lagi enggak punya rezeki, yakin bahwa sesungguhnya rezeki akan datang dengan kekuatan Allah. Lemah akan senantiasa kuat dengan kekuatan Allah. Maka bisa taat dan meninggalkan maksiat hakikatnya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 malam kata Nabi Muhammad SAW apabila kita manfaatkan di 5 malam tersebut dengan melakukan amal kebaikan, memperbanyak ibadah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Di antaranya doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini jam yang dimuliakan Allah, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ya kan? Muharram, Rajab. Arba'atul Hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apabila kita menghidupkan 4 bulan itu, akan mendapatkan jaminan memperoleh kemuliaan dari Allah. Jadi sesuatu yang dimuliakan Allah, kalau kita mau menghidupkan malam dimuliakan Allah, bulan dimuliakan Allah, kita akan jadi mulia. Jamaah rahimakumullah, maka di tanggal 1 Rajab malam ini adalah malam mustajabnya doa kita dikabul. Makanya insyaallah malam hari kita yang mungkin biasa malas-malas tahajud, mulai di awal Rajab ini kita niatkan, ya Allah, barik lana fi Rajab, berkahi kami ya Allah di bulan Rajab, biar kuat tahajudnya, biar kuat zikirnya, biar kuat baca Quran, biar kuat banyak sholawat ke Rasulullah, biar kuat menebarkan manfaat untuk orang banyak. Lalu yang kedua adalah setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat dalam 1 tahun, itu setiap malam Jumatnya kalau kita munajat akan dikabul doanya sama Allah. Karena ada hadis seperti itu, barang siapa yang meninggal malam Jumat dan hari Jumat, maka dia akan mendapatkan jaminan terbebas dari siksa kubur. Dibebaskan dari siksa kubur. Kata ulama, hatta mujrimin, walaupun orang itu berbuat dosa meninggal malam Jumat, tetap dia malam itu saja diringanin siksanya oleh Allah. Karena Allah memuliakan malamnya itu. Meninggal nih orang dosa nih pada malam Jumat, kata ulama, Allah tetap orang tadi malam itu doang diberikan keringanan siksanya oleh Allah karena mulianya malam itu atau pada hari Jumat. Tapi selebihnya dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang soleh meninggal malam Jumat, udah husnul khotimah. Malam Jumat atau hari Jumat.
meninggalnya hari Jumat, Masya Allah, dibawa ke masjid, disolatin di masjid. Allahu Akbar. Pengen Pak kita begitu, pengen saya. Ya Allah, hari Jumat ya rahimakumullah, meninggal lalu di masjid, disolatin di masjid, yang nyolatin 40 orang lebih lagi. Kadoail wali, sama dengan doanya wali. Makanya kenapa Imam Syafi'i mensyariatkan Jumat itu paling tidak supaya sempurna Jumatnya 40 orang. Sebenarnya dalilnya ya tadi, kata ulama, berujukan kepada 40 doanya orang soleh, orang muslim, itu sama dengan doanya wali. Walaupun Imam Hambali dan Hanafi kurang dari 40 pun, kalau memang darurat di suatu kampung tidak ada Jumat, lalu orangnya kurang dari 40, tetap sah salat Jumat. Tapi Imam Syafi'i tadi paling tidak 40 orang. Makanya kita kembali, karena hukum itu kan ya artinya tidak baku, kembali dalam kondisi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam selanjutnya adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu jemaah rahimakumullah, Allah turunkan 300 rahmat. Rahmat itu dibagi-bagi untuk umat Nabi Muhammad SAW, kecuali ada orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, adalah orang yang menyekutukan Allah, orang yang nyakitin orang tua, orang yang minum arak, orang yang pezina, orang yang riba. Itu dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam itu malam-malam istimewa. Lalu yang keempat adalah malam Idul Fitri. Orang pada asik tuh, pada masak, lupa malam itu enggak tahajud, ya kan? Lupa malam itu enggak munajat sama Allah. Yang pada Nabi janjikan malam takbiran Idul Fitri itu doanya dikabul sama Allah. Tapi malam itu orang pada pengen jalan, rame nih mana-mana nih, lihat, lihat-lihatlah di pasar gitu kan, kali ada yang cocok, gak ada yang cocok juga Pak, muter doang, habis sampai jam 12. Karena lelah capek, bangunnya pas 4:30 azan subuh, takbiran kagak, muter doang, ya kan, tahajud doa kagak, Masya Allah, dia ngilangin malam yang istimewa, tidak ada makna di hadapan Allah. Lalu yang kelima adalah malam Idul Adha. Malam Idul Adha itu malam yang istimewa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk bulan Rajab ini kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyatin ya arhamar rahimin. Ya bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyatin ya arhamar rahimin. Untung Pak, kalau kita ketemu bulan Rajab, minta sama Allah biar sampai Sya'ban. Kalau sudah Sya'ban, minta sama Allah biar ketemu Ramadan. Nabi Muhammad aja beliau yang dijamin masuk surganya Allah masih minta sama Allah biar sampai ketemu Ramadan. Apalagi kita Pak, ya Allah banyak dosa. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kami ketemu dengan Ramadan fi khairi, dalam kebaikan. Karena alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ketemu dengan bulan-bulan itu. Fi khairin, ya Allah, kasih kebaikan. Biar jangan sama dengan bulan kemarin, tahun kemarin. Rajabnya sama, enggak ada peningkatan amal soleh. Nabi mengajarkan jemaah rahimakumullah, selama bulan Rajab baca itu doa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya.
perbanyak. Selama bulan Rajab itu zikirnya itu habis sholat silakanlah berapa aja ya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dijadiin zikir Rabbi firli warhamni wa tub alayya selama bulan Rajab. Itu Nabi yang nyontohin. Lalu ditambah baca Sayyidul Istighfar. Yang kata Nabi, ini Sayyidul Istighfar kalau bisa pagi sore dibaca. Orang yang membaca Sayyidul Istighfar kalau hari itu meninggal dunia, insyaallah husnul khatimah. Itu hadis kata Nabi. Barang siapa yang membaca doa Sayyidul Istighfar pagi satu hari, sore satu hari, maka insyaallah orang tadi dapat yang namanya husnul khatimah. Apalagi di bulan Rajab ini dianjurkan jangan sampai tinggal di Sayyidul Istighfar. Lebih banyak kita baca lebih bagus. Lalu selanjutnya ada zikir dan doa dari tanggal 1 sampai 10. Ada doa yang terus kita baca, yaitu subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil hayyul qayyum. Itu dibaca. Zikir itu selama bulan Rajab. Di tanggal 1 sampai tanggal 10 dibaca Subhanal hayyul qayyum, Subhanal hayyul qayyum, Subhanal hayyul qayyum. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 10 sampai tanggal 11 tanggal 20 ya. Tanggal 10 sampai tanggal 20 Subhanal ahadis samad, Subhanal ahadis samad, Subhanal ahadis samad, Subhanallahil ahadis samad ya. Subhanallahil ahadis samad. Lalu yang terakhir jemaah rahimakumullah, dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Subhanallah ar-Raufir Rahim, Subhanallah ar-Raufir Rahim, Subhanallah ar-Raufir Rahim. Dibaca itu selama tanggal 20 sampai tanggal 30. Dan itu semua ada dasarnya dari Nabi kita Muhammad SAW dan diamalkan oleh orang-orang soleh. Karena kalau kita baca insya Allah kita senantiasa tambah iman kepada Allah, tambah amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidupkan jemaah rahimakumullah amaliyah yang baik selama di bulan Rajab ini dengan memperbanyak amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh. Kurangin perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat, ngomong yang tidak berguna, waktu yang tidak berguna. Kecuali di bulan Rajab ini udah waktunya kalau kata Imam Ghazali mulai takholli. Mulai tuh ngurangin perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat, takholli, ngosongin amalia-amalia yang buruk. Mulai stop, mulai sekarang. Baru nanti di bulan Sya'ban tahalli, mengisi amalia-amalia yang baik, melatih kebiasaan yang saleh supaya nanti terbiasa ketemu Ramadan, amalia itu kita sudah biasa. Baru tajalli. Takholli, tahalli, tajalli. Maka jemaah rahimakumullah, yang namanya amal saleh memang perlu dilatih. Beberapa hari yang lalu saya ketemu sama orang yang sudah usia 55. Dia cerita, Pak Ustaz, Pak Haji, doain saya. Saya itu kenapa ya berat banget ibadah. Saya dengar azan, Pak. Saya pengen sholat, tapi perasaan kaki saya ini kayak ada yang narik, kayak ada yang jaga gitu, Pak. Kayak ditindihin batu, beratnya kaki, mau ambil wudhu, mau sholat. Itu saya rasakan, Ustaz. Kadang Nurani ngomong, Nurani ini berontak, saya pengen ibadah, tapi setannya lebih kuat godanya.
ketimbang imannya. Ya itulah emang setan kan begitu Pak. Ahlakan nas bidzunubi wal ma'asi. Setan itu ngomong, aku hancurkan, aku rusak manusia bidzunubi wal ma'asi, dengan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Seneng aja bikin dosa, mengambil hak orang lain, menipu orang lain, terus lagi iri dengan orang lain, menjatuhkan orang lain, dengki, hasad, lalu toma, ria, takabur. Numpuk hatinya dengan penyakit-penyakit qalbu, sifat-sifat yang sayyiatnya terus menumpuk dalam hatinya, sehingga susah untuk ada celah masuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, susah tembusnya nasihat kebaikan dari orang lain. Sampai Jumat saya susah banget Pak Ustaz mau Jumat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah orang Islam kalau nggak mau sholat itu dapat musibah dari Allah. Jadi musibah ya yang berat itu kalau ngaku Islam nggak mau sholat. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihad. Barang siapa orang Islam ninggalin sholat dengan sengaja, sungguh dia dalam keadaan kafir yang nyata. Padahal nggak lama Pak, kita sholat 10 menit. Saya sering sampaikan ke jamaah, sholat 10 menit, Bapak pakai waktu ini Masya Allah 24 jam Pak. Kalau 10 kali 5, 50 menit buat Allah. Kita pakai waktu dari Allah, pakai nikmat Allah berjam-jam. Nikmat mata alhamdulillah, Masya Allah bisa ngelihat. Pak, ini kalau mata kita diambil nikmatnya sama Allah, masuk itu ke rumah sakit khusus spesialis mata, kata dokter nih Bapak kudu dirawat, kudu ada penanganan khusus, diobatin matanya. Makanya orang-orang soleh hadirin, kalau udah melihat ayat-ayat Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, pada dirimu itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Mata kita bisa melihat, ya rahimakumullah, masih ngelihat pasangan kita, ngelihat anak-anak kita yang lucu Masya Allah, ngelihat tetangga-tetangga kita. Mau aktivitas kita alhamdulillah keluar, ambil kuncinya, teter motornya, berangkat, kita usaha kerja, silaturahim, ngaji, Masya Allah. Dikasih ini indrawi mata kita ini alat untuk bagaimana sampainya maksud kita yang baik tadi. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Akan tetapi amat sedikit bagi orang yang mau mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dianjurkan saum sunnah ya tanggal 1, 3, 4, ya tanggal 13 sampai 19 dalam hadisnya begitu. Tanggal 27, 28, 29, 30 di bulan Rajab. 3 hari awal, tengah, akhir. Atau kalau memang mau puasa boleh dalam 1 bulan. Dalam satu riwayat seperti itu. Rajab Sya'ban itu boleh kita puasa pun. Dan orang-orang salafus saleh dahulu seperti itu. Cuman minimal. Insyaallah ya paling tidak di hari Senin Kamis di bulan Rajab itu jangan ada yang kelewat. Kita niat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mempersibukkan amal-amal kebaikan sebagai bekal kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ingat kematian supaya kita ini jauh daripada sifat malas. Karena di antaranya orang malas ibadah itu jemaah rahimakumullah karena dia hobi dunia,
Cinta terhadap dunia yang berlebihan sehingga wa karahiyatul maut, lupa akan kematian. Orang kalau sudah lupa mati, akhirnya tadi dia nggak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap amal perbuatan akan ada sanksi di hadapan Allah. Kalau dia baik akan dapat pahala. Kalau amalnya buruk dapat dosa. Pahala surga, dosa adalah siksaan di neraka. Maka banyaklah pikir itu. Takut bagaimana perbuatan kita ini Allah tidak ridho, Allah benci, Allah tidak suka. Kalau Allah sudah tidak suka, Allah tidak ridho, lalu mau kepada siapa lagi minta ridho? Kita minta ridho sama manusia ada waktunya. Dan yang namanya manusia jemaah rahimakumullah, mohon maaf, manusia biasa nih, ada kalanya hatinya lagi senang-senang, ada kalanya lagi tidak suka. Makanya dalam hadis Nabi sampaikan, cintailah kepada seseorang ala kadarnya saja. Benci sama orang ala kadarnya saja. Jangan sampai bencinya sampai mati, cintanya juga sampai mati. Pokoknya tidak ada di hatiku kecuali kamu. Mau disirik ya, Allahnya nggak ada dong, ya. Kecuali kepada Allah. La ghaira illallah, tidak ada dalam hatiku. Ma fi qalbi illallah, kecuali hanya Allah. Baru kalau sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka akan cinta kepada orang yang maunya Allah, akan Allah cinta kepada orang yang kepada hamba tadi. Ketika diperintah Allah ini kita jalankan dengan baik. Ada perintah dari Allah, hargai, sayangi, jaga, pelihara keluarga, agar jangan sampai memperoleh daripada hukuman dari Allah nanti di akhirat. Maka cinta terhadap keluarganya karena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Maka timbul cinta karena Allah Subhanahu wa taala terhadap pasangan kita. Wahai istriku, aku mengajak kamu taat kepada Allah, karena harapanku bukan hanya kita berdua ya bersama di dunia ini, tapi bagaimana engkau dan anak keturunanku bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah. Kalau tidak ada upaya kita ini, mohon maaf, untuk menggapai hidayah dari Allah, untuk menggapai taufik dari Allah, untuk menggapai ya inayah dari Allah, tidak dapat kecuali kita ada mujahadah di sini, ada kesungguhan. Mohon maaf, Al-Quran sudah memberikan ibrah, pelajaran buat kita. Jangankan kita manusia biasa, istri Nabi Lut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, dimasukkan ke dalam neraka. Itu Al-Quran. Pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab, masuk dalam nerakanya Allah. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, masuk ke dalam nerakanya Allah. Anaknya Nabi Adam, Qabil, masuk nerakanya Allah. Allahu Akbar. Kita ini bukan siapa-siapa. Anaknya Nabi, istri Nabi, ayahnya Nabi mendapatkan hukuman dari Allah karena menantang Allah. Maka kita senantiasa jangan pernah mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga tidak mau terima kasih kepada Allah, tidak mau ruku, tidak mau sujud kepada Allah. Mohon maaf, kalau kita sudah usia 40 tahun lalu kita nggak mau koreksi diri, nggak mau segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu asik dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka yang dikhawatirkan kita nanti, mohon maaf, menjalani sisa hidup kita tidak dipilih oleh Allah. 40 tahun Pak standar. Kematangan seseorang, kedewasaan seseorang
Dilihat dari usia 40 tahun. Kalau 40 tahun sudah cenderung dalam kesolehan, insya Allah dipilih sama Allah. Itu ada undang-undang, ada panggilan tuh pada dalam kitab itu. Usia 40 tahun ada kode dari Allah. Aku ingatkan kamu wahai hambaku. Ini peringatan yang pertama. Kau pasti menghadapku. 40 tahun sampai 50 tahun diingetin lagi sama Allah. Panggilan yang kedua. Hai hambaku, jangan terlena. Kamu pasti akan kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un wa ilaihin nusur. Kembali ke Allah. Makanya udah usia